Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Dino. Pada kesempatan kali ini, Pak Dino akan memberikan materi tentang aktivitas kehidupan masyarakat masa Islam. Materi IPS kelas 7 semester genap kurikulum merdeka. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menguraikan aktivitas kehidupan masyarakat masa Islam. Tahukah kamu kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan dari mana tempat asalnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengkaji pendapat para ahli mengenai hal tersebut. Berikut pendapat para ahli tentang masuknya Islam ke Indonesia dan tempat asalnya. Teori Mekah. Pendapat pertama, menurut Buya Hamka menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Dia mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab atau Mesir. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i, yang sama dengan mazhab yang dianut orang-orang Islam di Mekah. Senada dengan pendapat Hamka dikemukakan oleh Anthony H. Jones. Menurutnya proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir yang datang ke Kepulauan Indonesia. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sin Tang Su yang menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polu Sih atau Barus, pantai barat Sumatera. Teori Persia. Pendapat kedua dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran, diperkirakan pada abad ke-13. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Di Jawa ada pembuatan bubur suro untuk memperingati 1 Muharram. Teori Gujarat. Pendapat ketiga dikemukakan oleh Snok Horgrogne yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Masehi. Pendapat senada dikemukakan oleh Moquet, ilmuwan Belanda yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13-14 Masehi. Penentuan waktu itu didasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Dia melihat ada kesamaan batu nisan Malik Al-Saleh dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 adalah catatan Marco Polo yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292 Masehi. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam yang datang pada abad ke-7 Masehi berasal dari Arab. Sedangkan Islam yang datang pada abad ke-13 Masehi berasal dari Gujarat atau Persia, sehingga disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara perlahan-lahan mulai pada abad ke-7 Masehi dan secara politik masuk pada abad ke-13 Masehi. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh Wali Songo. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarakan pada abad ke-14 Masehi. Ia dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Ia pertama kali datang ke desa Sembolo, sekarang desa Laren, kecamatan Manyar, sebelah utara kota Gresik. Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir pada tahun 1401 Masehi. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya.
Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Jafar Shodiq. Ia lahir pada tahun 1400 Masehi. Wilayah dakwanya adalah di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menegakkan ajaran syariat Islam. Di masanya ia dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar. Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442 Masehi. Orang tuanya adalah Syekh Maulana Ishak bersama Dewi Sekardadu, putri Menak Sembuyu yang merupakan seorang penguasa wilayah Blambangan di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir. Dia menyebarkan agama Islam di Cirebon dan sekitarnya. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Ayahnya adalah Tumenggung Wilatika Bupati Tuban. Strategi dakwah Sunan Kalijaga amat terkenal melalui seni dan budaya. Ia pawai mendalang menciptakan bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan. Sunan Muria. Sebagai putra Sunan Kalijaga, Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said mewarisi darah seni ayahnya. Ia dianggap sebagai sunan termuda di antara para wali songo lainnya. Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Julukan Sunan Bonang berasal dari salah satu nama desa di Kabupaten Rembang, yaitu Desa Bonang. Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Sarifuddin. Ia lahir pada tahun 1470 Masehi dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Wilayah dakwanya berada di Pacitan, Lamongan. Strategi dakwanya terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Penyebaran Islam di Kepulauan Indonesia. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Cara-cara tersebut antara lain adalah perdagangan. Kepulauan Indonesia menjadi jalur pelayaran dan perdagangan yang menjadi pertemuan para pedagang lokal dan juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan sambil menunggu perubahan angin dan pada bulan-bulan tertentu yang memungkinkan mereka kembali ke negeri asalnya. Pada saat bermukim sementara inilah kemudian mereka menyebarkan agama Islam. Pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita, sehingga banyak yang memeluk agama Islam setelah pernikahan tersebut. Pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu yakni surau, daya, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk agama Islam. Tasawuf.
Tasawuf merupakan ajaran yang mendekatkan umatnya dengan Allah, Sang Pencipta. Cara ini lebih mudah dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai dasar ketuhanan. Selain itu, orang tersebut juga mengerti dan menerima ajaran dari agama Islam. Ajaran ini biasanya banyak dijumpai dalam cerita hikayat atau babad. Politik menjadi salah satu cara masuknya agama Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama tersebut, maka rakyatnya akan mengikuti. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mempunyai kepatuhan yang tinggi. Dakwah. Sebagian pendatang Muslim di Indonesia memiliki tujuan dan niat untuk berdakwah. Hal inilah yang menjadi salah satu cara mudah agama Islam masuk ke Indonesia. Selain dari pendatang, dakwah juga dilakukan oleh para santri dan keturunan dari pedagang Muslim. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam bidang-bidang berikut ini. Bidang politik. Sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha terjadi pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat yang disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Shudra. Setelah masuk Islam, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat seperti di Jawa, seorang ulama diberi gelar kiai yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Begitu pula dengan penyebar agama Islam yang diberi gelar sunan. Gelar ini menunjukkan status sosial yang tinggi. Bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau roh halus. Bidang kebudayaan. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada, tetapi memodifikasi dan menyesuaikan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil akulturasi tersebut antara lain sebagai berikut. Seni bangunan. Bentuk bangunan masjid kuno memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemiripan ini terlihat pada hal-hal berikut. Atap tumpang. Atap tumpang merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang itu selalu ganjil. Atap tersebut serupa dengan arsitektur Hindu. Atap tumpang saat ini masih banyak ditemukan di Bali, namanya Meru, dan khusus digunakan sebagai atap bangunan-bangunan suci di dalam pura. Contoh masjid yang menggunakan atap tumpang adalah Masjid Demak dan Masjid Banten. Menara. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip sekali dengan bentuk bangunan candi di Jawa Timur, yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Makam. Pembangunan makam bagi sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Di Indonesia banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi seperti makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung Cirebon atau komplek pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri yang mengandung unsur kepercayaan kepada roh nenek moyang
dan merupakan bentuk perwujudan pendirian punden berundak megalitik. Seni ukir. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam ada larangan untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup, apalagi dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias seperti pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan, dan lain-lain. Selain itu, ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi yang kerap digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.